dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai berkonstatasi di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah, pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya menyatakan optimisme saya yang penuh. Awal mula saya masuk Nasdem itu karena tertarik dengan Pak Jokowi. 2019 saya memang lebih simpati ke Pak Jokowi daripada ke Prabowo. Dan pada akhirnya saya memutuskan diri untuk masuk Partai Nasdem. Karena Partai Nasdem itu waktu itu selalu menjadi yang pertama untuk mengusung orang-orang yang berpotensi sebagai pemimpin negara atau pemimpin daerah. Ketika saya masuk Nasdem saya juga kaget tiba-tiba kok Pak Surya Paloh mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden Republik Indonesia. Kenapa saya kaget? Karena ini kan soal dua hal yang berseberangan. Tapi dari sini malahan saya berpikir kalau Pak Surya Paloh itu ternyata dia memiliki sesuatu hal yang dibalik itu semua. Yang saya lihat bahwa dia itu tidak memiliki kepentingan politik yang sesat. Ketika saya masuk ke deklarasi Anies Baswedan, saya melihat di sana Nasdem yang dianggap sebagai partai penista agama berkumpul dengan orang-orang yang menganggap Nasdem itu sendiri sebagai partai penista agama. Di sana terlihat ada suasana baru. Ada seolah-olah yang dulu sering digenungan cebong dan kampret ini sudah tidak ada. Artinya politik identitas itu sudah hilang. Nah, ini salah satu yang saya pikir mungkin jarang orang sadari bahwa Pak Anies diusung Nasdem itu oleh Pak Surya Paloh itu bukan hanya sesuatu yang berbicara politis semata. Dia juga berpikir terkait bagaimana kebudayaan berpolitik kita itu lebih maju, berdemokrasi kita lebih maju. Nah, dari sana saya juga mencoba melihat Pak Surya Paloh itu seperti apa. Dan ternyata yang saya kaget bahwa Pak Surya Paloh itu ternyata lahir di Banda Aceh, kota Serambi Mekah, yang sampai hari ini mungkin Aceh itu bisa dibilang secara kultural masih menggebu-gebu masalah Islam. Dari sisi ini pula saya juga lihat Pak Surya Paloh ini punya sisi religiusitas yang tinggi. Ternyata juga di Sumatera dia jadi salah satu pendiri KAPI 66, di mana KAPI 66 itu adalah salah satu musuhnya itu adalah PKI. Dan orang-orang di dalamnya seperti di Garut saja KAPI 66 itu banyaknya dari kalangan religius, santri dan sebagainya gitu. Ini yang mungkin kita belum lihat tentang Pak Surya Paloh, bahwa Pak Surya Paloh itu memiliki sisi religiusitas. Meskipun kita tidak pernah melihat seperti apa sosok itu. Kita hanya bisa melihat bahwa sosok beliau itu ada seorang pengusaha media, terus dia itu ketua partai, dan jangan salah ketika pendirian Nasdem itu sendiri, awal-awal pendirinya itu bahkan mungkin sampai sekarang itu orang-orang yang sangat identik dengan religius. Salah satunya Pak Anies. Pak Anies sendiri kita kenal sebagai rektor di Faramadina. Dia juga disebutin intelektual Islam. Dia ikut mendeklarasikan Nasdem di awal-awal. Siapa yang Ma'arif, siapa yang gak kenal beliau, Hamzahbuwono IX, bahkan Hovifah sendiri yang sekarang jadi gubernur Jawa Timur itu juga ikut mendeklarasikan Nasdem. Artinya Nasdem itu berangkat bersama Surya Paloh dari para intelektual Muslim yang dekat dengan Islam gitu. Nah, ini yang mungkin kita jarang lihat karena dia tidak terlalu menonjolkan simbol-simbol keislamannya. Di sisi lain kita bisa lihat, yang saya lihat Pak Surya Paloh itu bagi saya pada akhirnya saya anggap dia itu sebagai suri tauladan hari ini. Tauladan dalam berpolitik. Kenapa? Ketika hari ini contoh aja misalkan orang banyak menganggap bahwa Nasdem ini sedang dikebiri oleh penguasa. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan beberapa menteri Nasdem menjadi tersangka. Nah, apa respon Pak Surya Paloh? Pertama ya saya lihat Pak Surya Paloh, dia tidak pernah mengatakan Pak Jokowi atau pemerintah itu mengintimidasi. Yang kedua, Pak Surya Paloh justru ketika kemarin Pak Yasir Limpo ke luar negeri dan sebut-sebut melarikan diri, Pak Surya Paloh menyuruh dia untuk pulang dan hadapi masalah, hadapi dengan gentle. Dan dia menginginkan bahwa proses hukum itu berjalan. Tidak ada hal-hal yang secara politis untuk membebaskan Pak Yasir Limpo. Nah, dari sini saya lihat kenegarawan seorang Surya Paloh yang mungkin saya jarang menemukan di sosok para politisi yang lain.
Bahkan dia sendiri bilang sampai hari ini jika kita lihat bahwa Pak Surya Paloh itu belum pernah menginstruksikan Partai Nasdem karena keberpihakan calon presiden dan usungan presiden yang diusung oleh Nasdem itu sendiri adalah Pak Anies dan berseberangan dengan pemerintah yaitu Pak Jokowi. Dia tidak pernah keluar dari kubu pemerintah. Dia masih sampai saat ini berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Disinilah konsep negarawan. Negarawan tidak melibatkan sikap-sikap politik. Dia tetap konsisten dalam satu sisi, tapi dalam sisi lain dia punya pilihan yang sebetulnya disinilah sikap seorang negarawan. Dan begitulah saya melihat Pak Surya Paloh. Bagi saya juga sangat kaget mungkin dari awal-awal siapa Pak Surya Paloh, kenapa dia bersikap seperti itu. Dan pada akhirnya saya lihat Pak Surya Paloh ini benar-benar menginginkan para kadernya, para politisinya sebagai negarawan, bukan sekedar kita terlalu banyak politisi kata Pak Surya Paloh. Yang kurang saat ini adalah seorang negarawan.